Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram. Iya wal jalil wal ikram. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibnullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayah, serta dengan ridho dan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita takkan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah Khalifah Group yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, untuk memperjalankan rohani kita dengan kekuatan iman, lebih baik memperjalankan iman dengan kekuatan rohani. Artinya apa? Melihat perjalanan rahasia tertingginya sebuah wujud Allah, dinamakan ketunggalan wahid, dengan perjalanan tauhid. Tidak ada sebetulnya kesulitan bagi rohani pulang kepada wujud awal mula dia jadi. Tetapi kalau kita tidak memahami kiat-kiat perjalanan tauhid menuju wujud awal mula jadi, ini yang akan kembali kepada wujud ini adalah dirinya sendiri. Hal-hal yang bersifat yang tidak berasal dari dirinya tidak akan pernah bisa memperjalankan suatu kerohanian dengan iman. Seperti layaknya sebuah ciptaan. Apabila kita masih berprasangka kepada salah satu kodrat yang bersifat ciptaan, ini perjalanan tauhid akan terkendala dan mengalami hambatan yang sangat besar. Tapi kalau yang diperjalankan ini adalah sebuah maujud yang berasal dari wujud dan kembali kepada wujud, ini dibutuhkan kebenaran kodrat tersebut. Kembalinya diriku kepadaku dengan tidak adanya prasangka-prasangka lain atau kedudukan di diri kita. Contohnya kedudukan ruh. Kalau ini kita belum paham ruh di diri itu siapa sebetulnya, ini akan menjadi hambatan. Dan seperti apa yang dikatakan dari pintu ahad kembali kepada pintu wahid itu sebuah kesulitan. Itu tidak mungkin. Tetapi kalau ahad ini sudah berjumlah 3, ternyata ada yang belum menjadi ahad di diri itu.
Maka untuk kembali kepada wahid itu sangat mengalami gangguan. Teringat diri, teringat anak orang tua. Nah, ini gangguan. Ya. Teringat diri, teringat anak dari seorang bapak. Nah, ini gangguan juga. Menjadikan diri ia ta'ma alal maskanu itu ibarat seorang yatim piatu yang sangat miskin, yang tidak memiliki siapapun. Itu salah satu metode yang baik. Ada hal-hal yang berupa ketegaan di sisi kerohanian, seperti ibarat orang di atas pesawat. Dianjurkan bapaknya terlebih dahulu atau ibunya menyelamatkan diri menerima oksigen. Yang kedua barulah anak. Ini bertentangan dengan keduniaan. Di keduniaan lebih baik menyelamatkan anak daripada menyelamatkan diri. Ini bertentangan. Dengan selamatnya seorang orang tua, maka selamatlah anak. Ini di jalan ketuhanan. Untuk memfokuskan kepada hal tauhid sir yang paling tinggi, tentulah kita harus melihat sebuah adab-adab yang tidak akan melanggar dalam perjalanan tauhid ini. 3 kali dalam perjuangan wujud menjadi sebuah maujud, tentu kita harus kenal dulu. Sudah sampai baru berangkat, itulah kaji. Apa yang dikatakan sudah sampai, dikaji dulu baru didirikan. Nah, ini yang dikatakan sudah sampai baru berangkat. Jangan berangkat dulu baru sampai. Ini jasmani perhitungannya. Dalam kita mengenal tauhid atau jalan, di situ dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Manusia itu adalah jalan kepada Allah. Tapi jalan yang mana? Manusia yang mana? Yaitu nas tersirat. Ya. Ihdinas sirat, yaitu diri rahasia yang tersirat. Nah, itu yang bisa kembali. Kalau kita belum menghimpun menjadi wujud yang tersirat, yang zahir yang kita lihat ini adalah wujud tersirat, belum penuh pengakuan dan apalagi merasakan dan mengalami, ini juga ada gangguan-gangguan tauhid. Rumus tauhid adalah rumus tunggal, yang mana innallaha innallahi innallahu. Aku juga yang kelihatan, aku juga yang hidup, dan akulah aku. Tidak ada hal yang dikatakan hakikat. Tauhid adalah putus hakikat. Tidak ada perumpamaan diri berwujud. Contoh hakikatnya, wujud tubuh adalah adab kodratnya Muhammad, itu hakikat. Tetapi mawujud yang dikatakan Muhammad bukan hakikat. Allah yang berwujud Muhammad, itu tidak hakikat. Pemahaman tauhid ini adalah dasar untuk kita mendapatkan pengakuan seutuhnya. Pelan-pelan belajarnya biar paham. Membuat diri kita taat kepada ketentuan itu, pertama menjaga hubungan amanah dengan wahyu, yaitu mursyid. Yang kedua, tidak dalam keraguan mengenal asal usul diakui oleh rohani kita, bukan yang ada di langit dan di bumi atau ibu dan bapak. Itu sebuah perjalanan. Itu sebuah perjalanan. Untuk mengenal lebih dekat lagi, tentu kita harus sampai dulu baru berjalan. Artinya kita kaji terlebih dahulu. Sesungguhnya manusia itu sudah kujadikan sebelum semua aku jadikan.
Berarti belum ada yang terjadi dan yang dijadikan, tetapi kita sudah ada. Ketinggian ini bisa dimaknai rumus-rumus tauhid. Ini sebelum kita masuk saya ingatkan dulu. Kalau di dalam perjalanan hukum tauhid ada kata Tuhan dan ada kata umat, artinya jangan engkau memilih salah satu dari itu. Tetap wama bainahuma, berdiri di antaranya. Kamu bukan umat dan bukan Tuhan. Ini prinsip yang harus dipakai. Jangan membawa rasa keumatan dalam memperjalankan maujud kembali ke wujud dan wujud. Tetapi kembali dengan diri yang sejati, menuju sejatinya diri. Berbicara tentang sebuah wujud, kita lihat proses penempatan wujud dan maujud, di mana titik pentingnya dari perjalanan yang tiga tadi. Dikala aku dalam wujud, itu disebut dengan aku. Hanya ada aku. Aku dengan kodratku sendiri, yaitu aras, qudsi, dan keramat. Mana aras, qudsi, dan keramat itu? Apanya yang aras, qudsi, dan keramat dari yang tiga itu? Sementara wujud itu belum ada penamaan siapapun. Tiga ini adalah awal kebangkitannya kepada wujudnya. Simak baik-baik. Tiga ini aras, qudsi, dan keramat ada dalam wujud bernama aku. Apa yang dikatakan aras? Pertama, wujud adanya aku. Ini sebuah kodrat yang akan membuktikan adanya aku. Yang kedua, qudsi atau kekuasaan itu ada pada hayat, disebut alif atau sir. Wujud adalah sebuah kodrat yang menggerakkan batin. Mana yang keramat? Dikatakan alif, dia lam, dikatakan lam, dia alif. Itulah jalalah. Itu dijatuh, dianya bernama rasa. Ada hayat, ada kodrat, ada rasa, aras, qudsi, dan keramat. Ini yang akan berkembang kepada wujud dan maujud. Dikala aku telah ingin mendapatkan sebuah wujud dari diriku sendiri, maka aku berwujud. Dalam berwujud aku tadi, maka yang dikatakan aras, qudsi, dan keramat ini sudah aku bagikan kepada sebuah kodrat yang bernama kodrat wujud. Apa kodrat wujud? Belum bernama kodrat itu, tapi wujudnya ada. Mana yang aras? Itulah yang zat kujadikan. Mana yang qudsi? Itulah batin yang kujadikan. Mana yang dikatakan keramat? Itu dikatakan nur. Batin, zat, dan nur. Kodrat adalah batin. Ini yang dikatakan aras. Aras menjadi batin, qudsi menjadi zat, sementara keramat menjadi nur. Maka terjadilah kodrat asal muasal, semua terjadi. Setelah aku menciptakan usul, sebab kejadian asal awal adalah usul. Usul itu adalah lam jalalah, alif lam. Sementara asal ada pada hakikat, atau disebut wujud.
Di alam wujud dikenal juga dengan sebutan alam tanizil kadim, yaitu saatnya aku membuat suatu kepastian dan kenyataan. Dengan demikian, aku membutuhkan sebuah hayat dari kodrat asal muasalku tersebut. Maka dari wujud zat yang awal dijadikan disebut kunah, maka dari kunah tersebut adalah suatu zat yang sangat sempurna untuk menjadikan semuanya. Zat itu adalah kodrat yang menjadikan batin, zat dan nur di dalam wujud tadi. Maka dikeluarkanlah sebuah hayat dinamakan zat yang bersifat zat kunal, yaitu zat yang dikehendaki menjadi kekuatan alam atau kodrat. Dari zat kunal ini tadi, mewujudkan suatu perbuatan bagi diriku untuk terlihat, maka terlihatlah aku dalam bentuk kodrat, iradat dan ilmu. Kodrat, iradat dan ilmu, inilah yang dikatakan dasar aku bertajali kepada alamku sendiri. Ini yang disambut oleh 3 kodrat. 9 kodrat sudah hadir di dalam menjalankan tajali akunya menuju keakuan dan menuju hayat. Diri hayat adalah kodrat, iradat, ilmu yang dikumpulkan di dalam sifat, yaitu kunal, zat asal muasal semua terjadi. Dan ini dikatakan sifat hayat yang memuji kepada kodrat. Hayat yang memuji disebut dengan Muhammad, yaitu sifat memuji. Sifat memuji disebut Muhammad. Maka dalam hal ini Allah menyatukan antara 2 zat tersebut, antara diri hakikat yang masuk ke dalam kodrat, iradat, ilmu yang telah maujud. Maka dia telah menyatu 6 kekuatan menjadi batang tubuh dan diri. Itu disebut dengan Ahmad. Ahmad inilah yang akan diproses menjadi ketuhanan. Karena Ahmad artinya dipuji. Dan nur berserta ruh akan diproses menjadi alam yang memuji. Nur mewujudkan asal muasal, ruh terjadi. Dalam penciptaan kodrat kepada diri sifat, terlebih dahulu kita melihat antara zat yang dibagi 2 tadi, tidak ada lagi kata Allah dan Muhammad, tetapi Allah itulah yang Muhammad dan Muhammad itulah Allah. Itu dikatakan dengan Ahmad, zat yang terlihat atau disebut dengan wujud am. Siapa wujud am? Itulah Muhammad. Siapa wujud an? Itulah Allah. Ini ingat ya, kaji wujud ya. Kita kaji wujud ini. Dalam kodrat diri sifat, kenapa dinamakan dia diri sifat? Karena dia berasal dari tingkahku sendiri. Bersifat aku pada sifatku, artinya bertingkah wujud aku tadi kepada wujud. Wujud ini adalah tingkah atau sifat, dan yang maujud adalah kodrat sifat. Di situ ada kodrat sifat, sama besar kalam hayat, kodrat iradat ilmu, akhirnya zahirlah dia. Dalam hal ini, fungsi dari wujud awal bernama aku adalah sumber pertama yang tetap
pada maujud, ada tajalli pada marhubah yang berasal dari kodrat awal. Akhirnya yang memiliki dan yang menghidup dan bergerak di alam maujud kodrat iradat ilmu yang telah mentohir, tetap juga lam jalalah yang punya kuasa. Wujud gerak, wujud batin menjadi rasa, dan hayat menjadi tubuh. Ini yang dikatakan zohiru. Jadi yang kita lihat itu sebetulnya yang maujud itu adalah kodratnya sir atau rahasia atau hayat. Sementara kodrat dari rahasia itu adalah lam jalalah yang menjadi rasa. Maka tubuh itu disebut sibahar, yaitu perasa. Memandang keberadaan tubuh rahasia itu dengan rasa yang dia miliki, disitulah kontak batin itu bisa terjadi. Tapi kalau tubuh yang 6 lagi dipakai, tapi yang 3 awal itu tidak masuk, tidak penguasa Kisultanil Azim, dia tidak menjadi raja atau penguasa diri yang sudah zohir, maka itu dikatakan bukan tubuhku. Peran yang diutama ini yang harus, karena kalau soal zat, mulai zat wujud dan zat maujud yang mewakili nur disebut Muhammad, itu kalau sudah dia menyatu tidak perlu lagi dibahas, karena Allah adalah wujud berwujud Muhammad. Muhammad itulah zohirnya Allah, itu berhenti di situ, dan itu adalah kodrat yang akan disembah. Di dalam melakukan tajalli tadi, kekuatan yang sudah berdiri dari diriku sendiri, karena bagaimanapun hanya akulah yang ingin menjadi Tuhan. Maka kesempurnaan kodrat ini mengundang sebuah keajaiban. Apa keajaibannya? Dihadirkanlah sebuah daya, sebuah kodrat yang dikatakan daya bernama Nur Ma'in, di dalam menyaksikan diri sifat diproses menjadi Tuhan dari sekalian alam dengan melakukan zikir dan tasbih. Dalam pensaksian Nur Ma'in barulah kita bisa melihat pekerjaan zikir dan tasbih kalau pandangan itu ditujukan kepada yang berzikir. Maka yang berperan di situ adalah kekuatan Nur Ma'in dalam menatap sebuah diri sifat, dalam mentajalikan ketuhanannya untuk sekalian alam. Di sini kita bisa memahami, untuk mendapatkan sebuah tajalli menuju tauhid wujud siriyah dan ghaibiyah, tentulah persiapan-persiapan terhadap pengembalian maujud kepada wujud, dan wujud menjadi wujud kembali, titik awal mula jadi sumber titik hayat. Perlu penekanan kepada hati kita, perlu penekanan kepada rohani kita, dan perlu penekanan kepada keinsanan kita agar tidak berwujud dan bermaujud di dalam perjalanan tauhid. Dengan adanya tasbih yang dilakukan dengan zikir, maka dia akan bertasbih dikala kamu tidur pun, kumandang dari tasbih dan zikir tidak akan berhenti dengan jantung dan nyawa yang bergerak. Selagi dia bergerak, dua kodrat titik wujud awal mula jadi pada jantung
sir rahasia sumber hayat dari semuanya makhluk. Berarti tubuh rahasia dan kodrat rasa itu menjadi tumpuan segalanya. Insya Allah coba kita muzakarahkan. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La silakan juru tabliknya menyampaikan amanah jam para khalifahnya. Silakan. Insyaallah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ayah. Insya Allah. Terima kasih ayah atas materinya, sungguh luar biasa. Di sini memperjalankan keimanan dengan kekuatan rohani ya ayah. Insyaallah. Baik, di sini kepada khalifah semuanya, silakan jika ada yang mau ditanyakan, silakan mengangkat tangannya. Baik, sudah ada khalifah grup Pak Imam Anas Badrun, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayah beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat, Amin. dalam rahmat disayang Allah. Insyaallah. Ya. Juga saudara khalifah. Nah, ketika tadi ayah menjelaskan bagaimana suatu proses perjalanan tauhid ini sebenarnya dengan rumusan aku itu bagaimana dia menjadi diri sendiri dan menjadi alam dan bagaimana dia menjadi umat. Itu adalah sebuah proses perjalanan dirinya sendiri. Dan tidak ada penamaan lain. Nah, tadi dalam konteks itu, apakah setelah dalam perjalanan alif ini, ya, dia menuju kepada alamnya, kemudian maujud dia menjadi mim itu, kemudian setelah maujud ini dia, bagaimana proses seterusnya ya, sehingga maujud yang sudah maujud ini yang terus zakhir ini, apakah itu akan qadim sifatnya ya? Selagi Allah mewujudkan zahirnya Muhammad dan Muhammad itu Sayyidina Muhammad adalah keakuan dari aku, sudah pasti akan kekal. Karena penamaan Muhammad adalah sifat yang diberi nama oleh Allah. Dan Allah adalah kodrat yang diberi nama oleh aku. Aku Allah yang berwujud Muhammad. Siapa yang bisa mengatasi dan yang bisa menjamin? Karena ucapan itu adalah ucapannya sendiri. Aku Allah yang berwujud Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Hu Allah. Kalau sudah ada pengakuan menjadi satu batang tubuh, berarti la maujudun illallah, lam alif jugalah yang maujud mengaku Allah. Itu la maujudun lan alif la, ya. Gitu. Berarti ketika sudah qadim dia di sini ayah, bagaimana proses nanti dia menuju kepada wahidnya itu ayah? Dia akan menikmati dari perjalanan tauhid keakuan tadi. Laksana kita makan, yang meminta dan menyuapin dan yang merasakan itu kan berbeda. Ya. Yang akan menerima dan yang bergerak melakukan serta yang berkehendak itu adalah sifat-sifat yang berbeda dari satu wujud. Gitu.
Jadi itu yang akan dia nikmati pada masa tingkat prasangka. Apa tingkat prasangka? Kedudukan. Kalau si insan ini sudah masa insannya mendapatkan mahabbah, maka dia akan meninggalkan. Karena ajal yang di situ dikatakan ajal dalam bahasa Amaliyah, setelah kerinduan insan itu tidak tertutupi lagi untuk kembali kepada Allah, dan kecintaan Allah yang tidak tertahan lagi akan kembali kepada wujud. Itu ajal kodratnya sendiri, yaitu mahabbah. Masanya seperti itu. Dan tidak ada yang bisa membunuh wujud itu. Dan tidak ada malaikat yang tidak tunduk kepada wujud itu. Dan tidak ada yang berdaya menghadapi wujud itu. Karena itu wujudku sendiri. Tetapi dikala si insan mengatakan, berat sungguh ujianmu ke dunia ini ya Allah wujud, tetapi tidak seberat engkau tidak memperlihatkan dirimu kepadaku. Itu rindu yang menjadi azab bagi insan. Maka insan meluputkan diri kembali kepada kodrat Allah. Sampai di kodrat Allah seperti itu juga. Aku kembalikan yang aku minta dulu ya Allah, ini hayat ambillah. Tidak ada hayatku melainkan engkau sendiri. Maka kembali dia kepada wujud lagi. Makanya diambil hari berwasilah robitah itu hari ketiga. Dan melepaskan kemanusiaan hari ketujuh dalam bertawassul kepada orang-orang yang mendahului. Paham? Paham ayah. Jadi disinilah ya ayah kalamkan tadi. Ini makanya rohani itu sangat tertinggi, sangat menentukan dalam kedudukan ini ya ayah. Rohani tidak akan ada yang mengatasinya. Kenapa? Sampai detik ini, ruh siapa yang ditiupkan ke dalam Muhammad itu? Tidak ada yang tahu. Muhammad kodrat pada zatnya Allah. Tapi yang ditiupkan untuk menyempurnakan, siapa yang ditiupkan? Sampai sekarang tidak ada jawaban. Batasannya hanya zat dan nur pengenalannya. Ini yang dikatakan ahlul bait. Ahlul baitnya. Nah ya, tapi itu tidak untuk bahasan sekarang. Subhanallah ayah. Begitu sempurnanya ayah mengkalamkan ini. Sehingga bergetar rasanya aras ini ya. Terima kasih ayah. Terima kasih ayah. Insya Allah. Semoga biasa dan barakah ayah. Terima kasih ayah. Amin. Insya Allah. Dan lainnya atas kesempatan diberikan Ananda sudahi wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah, terima kasih Khalifah Pak Imam Anas atas pertanyaannya, dan terima kasih Ayah atas penjelasannya, sungguh luar biasa. Baik, selanjutnya kepada Khalifah Pak Imam Laude, silakan. Terima kasih Khalifah Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan Buya beserta keluarga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Allahumma amin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Buya tentang aku wujud yang bermaujud. Namun pada kalam-kalam terakhir Buya menyampaikan bahwa jangan dengan wujud bermaujud untuk bertauhid. Saya mohon pencerahannya, Buya. Ya. Yang wujud dan bermaujud itu adalah aku.
Di sini titik awalnya yang menjadi terpenting. Kalau berwujud, dia akan kembali ke wujud. Apalagi maujud. Tetapi ada yang digaris bawahi. Kalau memang akhirnya adalah maujud yang disebut ahad, berarti yang wujud adalah yang akhir itu sendiri yang belum mendapatkan jasad sama sekali. Itulah yang dikatakan wujud. Jangan kita berpikir engkau awal, engkau akhir. Awalul fil akhirun, di mana engkau mendapatkan awal itulah akhir. Di mana engkau mendapatkan akhir itulah awal. Wahid dikala tubuh belum diamanahkan, ahad setelah dinyatakan. Engkau juga yang awal dan engkau juga yang akhir. Engkau temui dirimu yang sebenarnya lagi. Itulah lam alif lam jalalah dengan sirnya. Itulah dirimu yang sebenarnya kalau kamu ingin mengatakan diriku. Tetapi yang kamu pakai ini adalah zohirnya sebagai tanda supaya engkau mencari wujud yang sama. Disitulah kodrat wujudmu yang sebenarnya, yaitu wujud ada, tapi belum berwujud dan bermaujud. Itu makanya dilarang wala tafaraku fil izzatin, tapi wat tafaraku bisifatin. Jangan tafakur kepada zatku, maka tafakur kepada sifatku. Mana yang bersifat itulah yang diikuti, yang bertingkah yang akan diikuti kembali. Tinggal nama pulanglah kodrat, temui dirimu yang sejati kembali. Itulah lam jalalah, tubuhmu. Di tubuhmu ada rasa, di tubuhmu adalah hayat alif. Sementara wujudmu adalah aku. Makanya kita tidak boleh tafakur kepada zatnya, melain kepada sifat yang tak terlihat. Paham? Insya Allah, Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Khalifah Pak Imam Laude. Terima kasih Ayah penjelasannya. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Baik Pak Khalifah Pak Imam Muhammad Saleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sekeluarga dapat kesehatan yang baik. Amin, insyaallah. Sentiasa dalam rahmat dan hidayah. Insyaallah. Yang ingin saya bertanyakan Buya, lanjutan dari pertanyaan Khalifah Laude tadi. Bermakna di sini hakikinya wujud itu adalah diri sendiri, Buya. Ya. Karena hanya perbedaannya al-malikul hakul mubin. Tolong kamu nyatakan dirimu yang sebenarnya itu agar dia bisa disembah, agar aku bisa disembah. Al-malikul hakul mubin. Allahu wal haq wa qala la batila
Allah itu adalah wujud diri yang hak, yang tidak ada batil. Mana yang diri yang tidak batil? Akulah akunya Allah. Itu yang tidak batil. Ya. Akulah akunya Allah. Itulah yang akan disembah. Jadi hanya persoalan ahad dikandungkan kepada 3 unsur, tetapi berawal dari 1 unsur. Al-Haqqullah, diri al-haq, al-haqqul mubin. Siapa? Asyadikul ba'dal amin. Itu satu-satunya diriku. Inilah al-haq, yaitu batin yang halus, yang sudah terlihat. Tapi mempertemukan 2 kodrat ini tidak semudah itu. Karena di dalam kerangka aku. Mana kedudukan aku yang menggerakkan wujud jantungmu? Mana kedudukan daripada dia, itulah yang mau wujud menjadi tubuh. Dan alam itu bernama alam sibaharu, yaitu tubuh yang merasakan. Jadi jangan kamu berpikir, wahai Khalifah, dulu engkau tidak memiliki satu apapun. Allah itu sudah katakan di kursi, dia sudah ada sebelum aku menjadikan apapun. Dan ditugaskan untuk dizohirkan agar aku ingin disembah dan menjadi Tuhan. Ini yang dikatakan wujud yang maujud. Bukan menyembah wujud dan maujud, bukan memilih jadi wujud dan jadi maujud. Karena di dalam kata aku masih ada aku di dalam aku. Aku di dalam aku. Tapi yang kutampilkan, aku adalah dia. Huwallazi, yang berbentuk orang. Itu dia. Siapa dia? Itulah aku. Dan aku adalah aku. Mana aku di dalam aku? Kalau tidak karena aku, tidak kujadikan. Aku di dalam aku. Maaf kalau memusingkan sedikit. Paham? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, syukur ya. Insyaallah, terima kasih banyak. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khalifah Muhammad Saleh atas pertanyaannya. Sedikit ayah, Ananda bertanya, berarti ayah makom itu, wujud itu tempat Allah berahasia, tempat Allah menyampaikan kehendaknya, begitu ayah? Ya, boleh begitu, karena keinginannya ingin menjadi Tuhan, tentulah dia menjadikan kodrat yang disembah. Kalau terhadap aku tidak akan ada bisa menyembah diriku, karena aku tidak bersekutu dengan apapun. Insyaallah ayah. Terima kasih. Baik. Baik, yang lain, Khalifah, yang lainnya, Pak, silakan.
Siapa lagi? Ya, karena ada kenaikan setingkat itu agak Mungkin- kalamnya terputus. Baik, jamaah. Nah, Khalifah, kita ketemu 10 menit yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.